Jumpa lagi bersama saya Patricius Agustinus Sarman Bangkur. Dimanapun kawan-kawan berada, semoga tetap sehat. Salam sehat semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sistem CCTV pada bangunan. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar saya dapat terus membagikan informasi seputar sistem utilitas pada bangunan. Oke, lanjut. Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman bahwa keamanan merupakan suatu hal utama yang menjadi kebutuhan bagi setiap manusia dimanapun manusia itu berada. Rasa aman dapat membuat manusia bekerja secara maksimal dan melakukan aktivitasnya dengan baik. Pada sebuah bangunan, sistem keamanan merupakan satu sistem utilitas yang dapat mendukung semua aktivitas pengguna bangunan. Sistem keamanan yang saat ini kita dapat saksikan adalah sistem CCTV. Oleh karena itu, sistem CCTV sebenarnya sangat penting pada sebuah bangunan karena dapat memberikan kemudahan dan rasa nyaman kepada pengguna bangunan tersebut. Yang berikut pengertian CCTV. CCTV merupakan sebuah alat atau suatu sistem yang dapat melakukan perekaman kejadian atau sebuah peristiwa tanpa menggunakan operator. Adapun yang sinyal yang ditangkap oleh CCTV bersifat tertutup atau tidak didistribusikan lagi ke publik layaknya siaran televisi. Jadi penggunaan CCTV ini hanya dapat dinikmati atau dikonsumsi oleh si pemilik CCTV tersebut, misalnya pengguna bangunan ataupun juga security atau petugas keamanan pada sebuah bangunan. Mungkin saya dan teman-teman bertanya, apa sih fungsi CCTV sehingga dia perlu dipasang pada sebuah bangunan? Mungkin kita bertanya-tanya. Yang pertama, meningkatkan keamanan. Berbicara mengenai keamanan, tentu itu dalam pikiran kita tidak lepas dari yang namanya aksi kejahatan dan kriminal. Nah, fungsi utama dari CCTV ini merupakan agar sewaktu-waktu dapat digunakan untuk meminimalisasi tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Karena seseorang merasa takut untuk melakukan tindak kriminal karena dia mengetahui bahwa pada tempat itu terdapat sebuah CCTV. Yang berikut, memantau semua aktivitas. Dengan adanya CCTV, pengguna atau siapapun dapat memantau semua aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang. Fungsi CCTV ini biasa digunakan oleh polisi untuk memantau semua aktivitas yang dilakukan oleh pengguna jalan, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi suatu peristiwa dapat diminimalisasi atau dapat dengan cepat ditangani. Yang berikut, mengawasi karyawan atau anggota keluarga. Fungsi ini biasanya dilakukan sebagai fungsi privat dalam ranah privat, di mana seorang kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya mengawasi sesama anggota keluarganya. Hal ini penting agar dapat saling memantau sehingga sewaktu-waktu dapat saling membantu. Yang berikut, seorang pemimpin perusahaan dapat memantau karyawannya sehingga karyawan tersebut dapat bekerja secara maksimal. Saya mau pasang CCTV nih, tetapi bagaimana cara saya memilih CCTV yang baik ya?
sehingga dapat bertahan. Saat ini saya akan menyajikan beberapa jenis-jenis CCTV. Yang pertama, CCTV analog. CCTV ini merupakan CCTV pertama yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. CCTV ini masih bersifat manual atau masih menggunakan kabel penghubung dari kamera menuju ke DVR sehingga dapat dialirkan ke monitor. CCTV ini masih menggunakan sistem manual. Yang berikut, CCTV Internet Protocol. CCTV ini sudah mengalami kemajuan dari CCTV analog, di mana CCTV ini sudah memanfaatkan sinyal internet untuk mendistribusikan gambar yang direkam oleh kamera CCTV. Biasanya didistribusikan melalui sinyal internet, biasanya ke komputer, handphone, atau perangkat lainnya, dengan catatan atau dengan syarat di dalam komputer atau handphone harus memiliki aplikasi Content Management System yang biasa diakses melalui Chrome atau juga browser. Yang berikut, CCTV HD SDI. CCTV ini merupakan perkembangan dari CCTV analog. Yang menjadi kelebihan dari CCTV HD SDI adalah dia mendistribusikan hasil rekaman kamera CCTV tidak melalui kabel tetapi melalui jaringan sinyal. Mentransmisikan video atau audio itu melalui jaringan sinyal tanpa menggunakan kabel, seperti kita lihat pada penggunaan mic wireless. Lalu bagaimana cara kerja ketiga CCTV tersebut? Yang pertama, cara kerja CCTV IP atau Internet Protocol. Cara kerja sistem ini atau prinsip kerjanya adalah mengirim sinyal ke dalam jaringan yang setelah dilalui melalui sinyal internet, lalu didistribusikan menuju DVR. Dari DVR lalu dapat didistribusikan ke berbagai media seperti komputer ataupun handphone. Lalu kemudian cara kerja sistem TV analog. Prinsip kerja dari sistem TV analog ini adalah mendistribusikan hasil rekaman kamera CCTV menuju ke VCR, lalu dari VCR dialirkan menuju ke monitor sehingga dapat disaksikan. Lalu kemudian cara kerja HD SDI. Cara kerja HD SDI adalah menggunakan sistem penangkap sinyal pada sebuah VCR, lalu kemudian dari situ dialirkan melalui kabel menuju ke monitor. Kemudian apa saja yang harus kita perhatikan dalam proses perancangan CCTV pada sebuah bangunan? Yang pertama, kita harus perlu mempersiapkan kebutuhan kabel untuk saluran transmisi. Apabila kita memilih menggunakan CCTV analog atau CCTV HD SDI, maka kita membutuhkan kabel transmisi untuk proses perancangan CCTV tersebut. Yang kedua, kita harus menentukan pada bagian mana atau titik mana kita harus menempatkan CCTV tersebut, dan juga kita harus menentukan berapa banyak atau berapa titik kamera yang akan kita pasang. Lalu ketiga, kita menentukan
kamera CCTV jenis apa yang akan kita pakai, apakah itu CCTV analog, CCTV internet protokol, atau CCTV HD SDI. Yang keempat, kita menentukan kapasitas hard disk pada DVR yang akan kita gunakan. Hal ini penting karena dapat membantu kita untuk menghasilkan gambar yang benar-benar baik dan bagus. Yang berikut sistem perancangan CCTV. Ada 3 sistem perancangan CCTV. Yang pertama, sistem sederhana. Sistem sederhana ini masih menggunakan kabel yang didistribusikan dari kamera CCTV menuju ke VCR, lalu dari VCR didistribusikan menuju monitor sehingga di monitor dapat terlihat hasilnya. Yang berikut sistem menengah. Sistem menengah ini yaitu memanfaatkan yang pertama, hasil rekaman layar dialirkan oleh dengan kabel menuju ke VCR, lalu di VCR dapat didistribusikan menuju ke monitor dan juga dapat didistribusikan menuju ke laptop atau handphone dengan melalui sinyal internet. Yang ketiga, sistem integrasi. Sistem integrasi ini menggunakan sinyal internet dari berbagai jenis kamera CCTV yang dialirkan ke VCR. Dari VCR ini, yang berikut studi kasus. Ada beberapa kasus yang sering terjadi pada sistem CCTV. Kasus yang saya angkat di sini merupakan masalah adanya gambar yang bergaris pada kamera CCTV akibat gangguan dari frekuensi tinggi, baik dari radio amatir, pemancar radio siaran, dan CB. Hal ini dapat dicegah dengan memastikan bahwa lokasi pemasangan atau titik CCTV tersebut benar-benar tidak dipengaruhi oleh pemancar radio amatir atau pemancar radio siaran. Hal ini penting agar hasil rekaman yang dapat benar-benar jelas terlihat. Demikian penjelasan singkat saya mengenai sistem CCTV pada bangunan, semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus channel ini agar teman-teman dapat mendapatkan informasi menarik lainnya.